Shalom. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi perjanjian lama mengenai panduan etika ibadah dan kehidupan. Perlu kita ketahui bersama, Kitab Mazmur merupakan salah satu karya sastra religius paling berpengaruh sepanjang sejarah, di mana di dalamnya berisi sekumpulan puisi, doa, dan nyanyian kuno. Dalam hal ini, Mazmur tidak hanya menawarkan model ibadah yang kaya, tetapi juga menyediakan kerangka yang etis, yang komprehensif untuk menjalani kehidupan beriman. Pertanyaannya, bagaimana sebuah kitab kuno dapat menjadi panduan yang relevan untuk etika dan ibadah di zaman ini? Sesuai pertanyaan yang diajukan teman saya tadi, dalam pembahasan ini kita akan mengeksplorasi fungsi dan panduan merujuk pada 3 perspektif. Yang pertama, kerangka teologi Mazmur yang disampaikan oleh Walter Brueggemann dalam karyanya The Message of the Psalm. Dia mengusulkan kerangka interpretasi yang menarik. Ia membagi Mazmur dalam 3 orientasi dasar yang mencerminkan perjalanan spiritual manusia. Yang pertama, ada Mazmur orientasi seperti Mazmur 1, 8, dan 33 yang mengajarkan etika syukur dan kepercayaan pada tatanan ilahi. Ini adalah Mazmur yang menegaskan kebaikan Tuhan dan keteraturan ciptaannya. Yang kedua, ada Mazmur disorientasi seperti Mazmur pasal 22 dan 88. Menurut Brueggemann, Mazmur tidak hanya tentang pujian dan sukacita. Mazmur-mazmur ini memberikan legitimasi etis bagi ekspresi jujur dari penderitaan dan protes. Dan terakhir ada Mazmur reorientasi seperti Mazmur pasal 30 dan 126 yang menawarkan model etis untuk menanggapi pemulihan ilahi dengan sukacita dan komitmen yang diperbaharui. Jadi, Mazmur mengajarkan kepada kita bahwa hidup etis bukan berarti selalu bersikap positif, melainkan jujur dengan seluruh pengalaman hidup kita, termasuk keraguan, kemarahan, dan penderitaan, sambil tetap terlibat dalam dialog dengan Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu Mazmur dan etika komunal. James L. Mice dalam bukunya The Lord Reason mengatakan dimensi penting lainnya. Ia menekankan aspek sosial dan komunal dari etika Mazmur. Mice berpendapat bahwa Mazmur tidak hanya membentuk spiritual individual, tetapi juga identitas komunal dan tanggung jawab etis umat Allah. Mazmur menggambarkan Allah sebagai Raja Kosmik yang kerajaannya didasarkan pada keadilan, dan Mayes kemudian menunjukkan bahwa Mazmur tidak hanya mengajarkan ibadah ritual, tetapi juga menuntut keselarasan antara ibadah dan keadilan sosial. Salah satu contoh tegas adalah Mazmur pasal 50 yang mengkritik ritual kosong yang tidak disertai dengan ketaatan etis. Sementara ketika kita lihat dalam Mazmur pasal 15 dan 24 secara eksplisit menghubungkan akses kehadirat Allah dengan integritas dalam kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial. Akhirnya, kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu Mazmur dan etika kehidupan sehari-hari. N.T. Wright dalam bukunya Praying the Psalm membawa kita lebih dalam lagi ke aplikasi praktis, yang dimana ia mengeksplorasi bagaimana Mazmur membentuk suatu etika sehari-hari orang beriman. Wright menjelaskan bahwa membaca, mengulang, dan menginternalisasi Mazmur secara teratur bisa membentuk suatu imajinasi moral kita dan membimbing respons etis dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Mazmur memberikan kosakata dan tata bahasa spiritual yang memungkinkan umat beriman untuk menafsirkan pengalaman mereka melalui lensa iman. Dengan demikian, mereka membentuk cara kita berpikir, merasa, dan bertindak sebagai orang beriman. Di dalam hal ini, Wright mengidentifikasikan beberapa cara di mana Mazmur membentuk etika di dalam kehidupan sehari.
poin yang kedua, yaitu pembentukan afektif. Mazmur mendidik emosi kita, mengajarkan kapan dan bagaimana mengekspresikan sukacita, kesedihan, kemarahan, atau ketakutan dengan cara yang etis. Dan yang ketiga, pembentukan visi. Mazmur membuka pikiran kita untuk melihat dunia sebagai ciptaan Allah yang baik namun rusak, mendorong kepedulian etis terhadap keadilan dan pemulihan. Kesimpulan dan refleksi. Mazmur menawarkan kepada kita panduan komprehensif untuk hidup etis baik dalam konteks ibadah maupun kehidupan sehari-hari. Pesan utamanya jelas, iman yang sejati tidak hanya tentang apa yang kita lakukan di tempat ibadah, tapi juga bagaimana kita hidup di rumah, tempat kerja, dan masyarakat. Mari kita mengundang Mazmur untuk membentuk tidak hanya ibadah kita, tetapi juga karakter dan perilaku kita sehari-hari. Mari kita menjadi orang-orang yang berjalan dalam ketulusan seperti yang diidamkan oleh pemazmur. Demikian pemaparan materi kami. Sekian dan terima kasih. Shalom. Salam.